Bilang stres, tapi situasi kondisi ini pun juga membuat kita stres, Bos. Iyalah, cemana ini kalau untung ke gini, kalau musim hujan lebih gawat lagi nih. Siapa yang datang kemari? Oh, ini tadi ada sedulurku kemari. Tapi dia keluar sebentar. Ada di sini historisnya di pasar tradisional nih. Karena di pasar tradisional terjadi tawar-menawar. Sebetulnya orang-orang misalnya antar pedagang ini kan banyak kepentingannya ini. Tidak sama. Kekuatannya pun berbeda-beda di situ kan. Ada yang lemah, ada yang kuat. Cantik doa kawan, seorang malam susah. Happy Doria, satu semua dikotiki siap. Bos, aku sudah lama bercita-cita jadi penyanyi. Ku anggap ini seperti Big. Engkau mestinya mengerti dan juga harus menyadari di dalam hati kita selalu saja berbeda. Makanya, Kenapa, Bos? hamba ini pun mengerti dengan bini hamba. Kita ni berbeda. Lah iyalah berbeda, Ya? Bos. Mana mungkin binimu biniku? Engkau orang Batak, hamba ni orang Melayu. Eh, Hamba ni sekarang ni, tak usah hamba kasih bini hamba belanja. Bini hamba ndak belanja tu ndak bersih-bersih. Katanya di plaza-plaza mahal. Ini di pajak Hindu ni pun tempatnya bersih. Bagus. sama, Bos. Hamba. Aku pun begitu. Kau pergi belanja, jangan ke tempat yang kotor-kotor. Pergi ke solayan yang bersih katanya. Hamba suka bini hamba timun, terong, peria. Sama. Inilah suka bini hamba. Peria juga kesenangan istriku. Bini hamba pun sukanya lain lagi. Sudahlah bengkok, berkedut-kedut nih. Ini pun nasihatnya nih. Tandanya bengkok berkedut nih. Berarti ini gizinya. Bos, Biar tahu tahu dulu. Aku beli dua-dua. Satu yang bengkok, satu yang lurus. Hamba nak tanya, berapa nih sekilo? 6.000. Beli satu on aja. Ini berapa sekilo? 7.000. Dua-dua ini sajalah. Nah, berapa nih dua? 3.000. Sekali-sekali anak buah bayar, Bos. Bos, Tak usah. kenapa? Jangan. Harus bagaimanapun hamba tetap membayar. Ini ada duit, Bos. Ya, pakai uang kau dulu. Ya. Enggak ada. Kalau biniku nggak suka beli terong yang kecil-kecil. Kurang mantap rasanya. Ini bini hamba pun suka kacang. Nih, Masukkan. masukkan. Maaf tang kiri ya. Buka lebar-lebar biar gampang masuknya. Macam mana ibu ini? Macam nggak pernah jualan. Kalau kami sudah mau masukkan, kau buka lebar-lebar biar masuk. Kurang lebar tadi, lebarkan. Coba lebar. Ini Masukkan. campur-campur aja lah tempatnya. Hamba bini hamba suka danubi tumbuk. Mana? Itu minta ambilkan danubi. Ini danubi. Itu lagi ambil. Bayam. Enggak, danubi tumbuk. Hamba ni mau ndak danubi tumbuk. Ini berapa? 1.2.000. Beli 200 saja. Sudah banyak, Bos.
Berarti istri kita kok makan sayur? Berapa semua modalnya nih makcik? Malu bilangnya. Berapa? 450. 450. Ambe kasihkan dulu 3 juta sama makcik nih. Iya. Biar pakai dia 3 minggu jualan. Bos. Hah? Lah, keluar bos. 3 juta. 3 juta kasihkan. Ya? Orang kaya bos ini. Biar tahu. Oh jangan takut. Orang kaya. Orang kaya pula kau 1, bilang pula. 2, 3. 3 juta ya? 3 juta. Jadi mau lah kita. Oke. Aku yang pegang mana tadi yang bengkok? Jangan nggak masuk. Udah masuk tadi yang bengkok. Nih. Dan ubi. Ini. Ubi kita masuk tadi. Mari dan ubi. Jadi gitulah ya. Kau tengok dari mana jalan bos. Main kau nih ya. Dia baik, harga murah. Jadi? Terima kasih. Biar tahu kau. Ini pajak Hindu nih sudah bersih, murah, terjangkau. Sama bos. Bini Biniku bilang, kau pokoknya belanja jangan ke tempat yang kotor-kotor. Karena kalau kotor-kotor badan kau bisa bau. Iya, ambe pun begitu juga lah. Ambe malas sekali bini ambe bau udang. Pas kita dapat pajak yang bersih. Ini sokot engkau keleh nih, sokot. Bukalah dulu pajak ini. Mari biar ambe pegang. Ya betul bos. Iya. Ini yang jatuh bos. Iya. Cepat engkau sokot dulu. Biar tahu engkau dulu. Aku ambil dari ibu ini. Engkau sokot makcik ini dulu. Biar nampak ini sikit bos. Jelas ya. Engkau sokot. Senyum kau itu ibu. Macam menantang kurasa bah. Jadi begitulah makcik ya. Jadi betul-betul ini makcik ya. Jadi kalau makcik kurang modal nanti bilang memang betul-betul bersih pajak Indonesia. Ini baru Medan. Cantik luar bawah, seorang malam susah. Musik nenek Enak. lagu engkau tuh. Ini lagu yang sering ku nyanyikan. Mai judulnya Inilah kondisi pajak. Anggur Merah. Dia belum ada berserak, tapi suasananya romantis. Nyanyi engkau dulu, ikuti. Dirimu selalu Diambil orang. Mantap kali bos. Kurang ditata rapi nih bos. Ini masalahnya udah adanya uang kebersihannya. Tapi tak jalan juga. Gimana? Gimana? Udah adanya nih. Udah dikutip. Kalau namanya sampah-sampah tiap hari juga dikutip bos. Makanya nih pengawas tuh dibersih kali ini. Maunya pedagang nih bersih. Lain kali gini bos. Kalau masih ada jalan kita yang lain untuk menuju ke rumah kawan kita si Edwin itu. Iya, tapi daerah Amplas sana. Tapi tak bisa. Inilah jalan. Ini di jalan Kemir ini ada kawan nambah si Daniel. Ada. Cuman tak bisa pula masuk mobil kita. Paksa jalan kaki kita sini. Oh aja yang hajab ini Jang. Tapi enjoy juga hamba dengan musik nih ya. Macam-macam dekat-dekat. Tadi lagu romantis anak Medan. Pening juga aku mendengarnya. Itu pun tak cocok. Tapi itulah di pajak nih ada musik, ada orang bercakap. Tapi orang buat stres juga tuh. Semana engkau nih? Dibilang stres, tapi situasi kondisi ini pun juga membuat kita stres bos. Iyalah, semana ini kalau untung ke gini, kalau musim hujan lebih gawat lagi nih. Makanya hamba sepatu hamba kemana-mana ini saja tahu Medan nih. Tak habis sepatuku ini bos. Untung nggak becek kali juga bos. Hamba ganti nanti. Betul. Ini ada pun ada telur Eropa, telur Arab mah. Jangankan telur bos, apapun namanya pajak pasti ada bos. Iya, tapi telur ayam Eropa, ayam kampung tak ada. Nen pun ayam Eropa, ayam kampung payah nyarinya. Aja, ini Medan. Ajab, jap. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana ada bunga, sini ada bunga. Di mana
yang bunga-bunga. Ih, banyak bunga. Iya. Ini? Tapi bos, gini bos. Ah, kenapa? Ini kan pajak pasar apa namanya? Pajak pasar Sukaramai ya? Pasar Oh, ramai. pasar Tidak ada ramai. baru. Oh. Ini luar biasa menurut aku pajak ini bos. Oh, berarti bagaimana ceritanya? Nah, Salak memang salak. terus Buah salak manis rasanya. lah, ya. Walau ini pajak, tapi banyak juga jual bunga. Itu baru Berarti mantap, bos. pajak indah nih. Iya. Hah, Tapi bos, aku juga pandai merangkai bunga. pandai. Ah, iya. Oh. Ini tempat rangkaian. Ih, Mana bunganya? Yang ini Ah. tengok. Ha. Ambe nih kalau untuk menghadapi ciwi, ya. Ha. Anda kalau menghadapi ciwi, oh, ciwi ambe. Kalau perempuan suka Apa dia bilang bos? Bilangnya, datanglah ke rumah. Enak kali aku Begitu tengok. ah. Iya, bos. Ini lambang cinta, biar tahu kau. Di mana asal diambil ini? Di mana? Di Brastagi. Iya. Oh, kok nggak salah di dekat apa nih? Di kampung tanteku. Tante Lip. Iya. Oh, di Brastagi. Di Brastagi. Yang Tante Lip suaminya Om Rap. Iya. Ini kan betul di Tanah Karo. Memang sana kan tanahnya kan apa nih? Udara dingin, subur ke sana ya. Ini sekarang aku pandang bunga nih, mataku jadi berbunga-bunga bos. Iyalah. Ah. Mata berbunga-bunga bos. Batunya indah. Iya, masukku bukan mata berbunga-bunga, hati bos. Iya. Ah. Kalau ambem mandang kau, kepala kau yang berbunga-bunga. Biar tidak buku bos. Iya. Iya bos. Jadi inilah kalau untuk sama ciwi nih, ini lambang pecintaan. Ini bahkan Ah. sangat bagus untuk Iya. kita bos. Pajaknya teratur. Ah, Kukeleh, ku abadikan dulu bos. engkau. Iya. Ini nggak jadi engkau Nggak merli jadi, Bos. merli ciwi nggak jadi? Ah, boleh. Boleh. Kita selipkan nanti di sini bos. Iya. Eh, Ada pacar engkau lagi? ku pegang satu. Ambo ndak tanya. Di samping bini engkau yang satu tuh adalah ciwi engkau. Hah? Jangan kau pancing-pancing itulah Iya. bos. Kukeleh saja dulu. Iyalah, engkau sorot lah, engkau sorot. Oke, ku taruh dulu. Nah, Karena engkau dapur sorot. khususnya bunga-bunga. Bunga semua. semuanya. Ah, inilah. Ini siapa nama kita? Ateng. Biasa Ateng tuh pendek, kenapa tinggi? Apa ini? Bos. Ini apa genteng, bukan sembarang genteng. Genteng menjulang tinggi. Biasa nih Ateng. Ini kenapa nih Ateng ini tinggi ya kan? Ah, main nih. Ih, memanglah daerah di pasar. Pasar apa nih tadi? Pasar Ramai di Jalan Asia Baru nih memang indah lah pula nih ha. Pajak pun dia tapi ada bunga. Wah, mantap juga nih ah. Ini baru Medan. Ini tak mengapa. BC bos. Ya. Ah. Ah. Sap. Langkah engkau. Lagi. Awas terjatuh, awas terjatuh. Sap. Sap. Awas. Satu. Hamba di sana. Hamba sekarang benar, jangan kau. Tuh. Awas, 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 bos lupa lewat. Awas. Awas. Hap. Hap, hap. Hap. Hap, hap. Hap. Sini tadi. Cuma ini nih. Ada mau jatuh. Awas. Awas. Aduh. Ini nggak cocok buat kita, bos. Ini macam mana pemerintah nih dibiarkan saja begini nih? Macam mana pemerintah kita? Suasana bangunan yang lama yang terbakar itu lama kali dibangun. Ini ya kan? main dibangun-bangun orang ini pun tak mau jauh-jauh ya kan? Ini hati-hati. Ini juga sangat mengganggu kita awas. nih. Awas. Iya, ada pula pajak mata airnya di sini. Ini air apa namanya? Sungai Musi. Apa itu Musi? Gak tahu ah, pokoknya mengalir ada buaya. Muka yang selalu sibuk. Betul ini ya. Jadi, hati-hati lompat engkau.
Awas, 1, 2, ya. Main kau nih lompat ya. Bos, kena aku bos, aduh. Ambe gantilah celana engkau nanti nih. Engkau nyuruh orang lompat pun gimana? Bersihkan. Alah. Udahlah. Cemana mau dikata pula begini terus nih ha? Bos, ku kele dulu. Kau kele, kau sobat. Ini nggak kondusif sama aku. Aku udah kena semprot itu apa? Iyalah, makanya kita beres. Kalau ambe nih penguasa nih. Jangan aku motor beli yang baru nanti ya. Kalau ambe penguasa nih, ini keramik ambe kata. Ambe buat nih semua nih. Kele. Biar rapi. Kalau ambe nih, biar enak kalian di sini betul. Kalian mau kan? Cobalah engkau pilih hamba nih jadi wali kota. Hamba bereskan nih semua. Oh aja. Ini Medan. Ajab, jap. Cantik doa kawan, seorang malam susah. Happy Gloria. Dah, bos. Maya. Ada yang pesan kita untuk mensorot tempat dia, bos. Sebentar. Kami nggak bisa sembarangan dipanggil, Pak. Untuk kepentingan nggak boleh. Kami berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada kami lakukan. Iyalah. Coba bicara sama bosku ini. Halo. Assalamualaikum, salam sejahtera. Oh, iya. Oh, siapa? Jan Amarni Lubis. Oh. Apa katanya, bos? Katanya ada di daerah Kampung Baru, daerah Sepang-Limun yang ada pedagang nakal katanya. Pedagang kok nakal pedagang? Nakal. Nakal kayak mana dia? Apa nih kepentingannya ini? Jangan bos sembarangan, jangan diperalat kita bos. Apa? Tidak mau itu Pedagang gatal? Ya kalau gatal digaruk lah. Apa nih kau nih? Luar biasa itu pedagang gatal. Tak usah di. Matikan aja bos. Main-main dia itu. Apa? Kau terlalu kau. Macam-macam kau. Kenapa bos? Waduh. Maya nih, map siapa nih? Berarti sudah ada di sini tadi nih orangnya. Kau nggak sadar kita dari tadi bos? Engkau baca nih? Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara disingkat menjadi P3TSU. Wah, mana Leuden ini nggak bilang-bilang sama kita ada datang kemari? Ini berarti gara-gara engkau sogok di Sepang-Limun semalam ini. Berarti dicari-cari kita bos. Dicari. Ini datang orang nih. Oh Leuden. Panggil dia bos. Leuden. Come here. Ada apa? Sini. Siapa yang datang kemari? Oh, ini tadi ada sedulurku kemari. Tapi dia keluar sebentar. Dia masalah tentang ini juga dia. Apa pedagang-pedagang itu tahu dia? Ya iya. Sejalan bos kita bos. Sejalan kita bos. Enak kali bos. Ini ketuanya mau datang ini. Iya ketuanya bos. Kita aja tukar pikiran terkait dengan yang kita sorot-sorot bos. Ya udah, kalian cerita dulu di sini. Pasti kalian haus kan? Ya haus lah. Udah, duduklah dulu. Ngapain kami kemari kalau nggak minum kami? Suka engkau aja lah apa yang kau sedangkan itu. Kau cepat sikit. Iya, bentar. Cuman nanti cara manggil ini. Datang nanti kemari bos. Datang nih. Pasti kemari dia. Ini semana nih? Aku pikir dia sudah pulang, ketinggalan ini mami bos. Ini orangnya senang sama kita apa tak senang ini? Tak tahu kita. Kita tunggu saja bos. Cepat sikit Leuden. Ambe kalau bapak itu pun mau main, Ambe pun mau main. Jangan bos. Segala sesuatu harus disesuaikan dengan cara yang betul-betul sesuai dengan aturan main. Ambe dulu kampung ini dia sedulurku yang punya buku itu. Loh, ini? Iya. Siang bang. Kursinya dibetulin itu, biar duduk. Kau suruh aku geser bangku kau. Alamat matilah kau. Kau yang pintu ke sini. Ya, kan udah langganan di sini. Oh iya. Duduk sini. Jadi Bapak yang punya map ini, Pak? Iya, Pak. Saya tak tahu, Pak. Bapak ada hubungan dengan masalah pajak? Masalah pasar tradisional di Sumatera Utara. Bos. Ini berarti Bapak nih, Bapak Haji. Kok kenal? Harmon Habib. Kok kenal, Bos?
Bapak Haji Harmon Habib. Ada margen? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bukan bos, kok kenal namanya? Udah pernah jumpa kalian? Itulah Ambe Klen ini datang-datanginya Ambe lagi-lagi. Oh, Dia bos bilang bilang Ambe sama kata aku. itu siapa? Itulah ketua itu Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara dong tuh. Jadi cemana rupanya pedagang kita nih? Kok nggak salah dulu kan bapak kan wakil ketua. Wakil ini dicoret jadi ketua. Bunga. Ini ada Siapa lagi? Ya sedulurku. Ini Bapak ini? Siapa Pak? Ya, Fikarwin Epi Karwin. dari USU. Kalau mau Pak, nanya-nanya sini, semua Pak, duduk, biar Pak. tambah Oh, pinter sini, kalian Pak. sama sedulurku ini. Ini kan Aku sini. bapak Ya, boleh. berkawin. Tahu sekali pikiranku Fikarwin. begini. Fikarwin, Bang. Dikarwin kan? Ya, Macam-macam kok Dua. ya. Piska. Juska, Pak. Oh dusta. Dusta itu bohong kayak ada. Ini dokter antropologi. Iya. Ya. Kami dulu sama belajar belajar budaya kami ini dulu. Cuma dia sering cabut. Ada kok cerita semua Nah, bosku. biar tahu Dari kau. mana dia kenal ini semua? Belum Pokoknya- kenalan kok dibilangnya pula Semua namanya. sedulurku yang punya kerjaan bagus-bagus, sepangkat ada pengaruhnya, kulaporkan sama dia. Kau orang bawahannya nanti-nanti aja lah. Pening Biar aku tahu bikin. kau, hampir tahu juga semua. Wah, hebat bosku ini, Pak. Banggaku. Terus tahu dia nama Bapak. Hebat kali. Biar Abah kenalkan lagi. Iya. Ini ketua Departemen Antropologi FISIP USU. Medan ya kan, di Medan ya kan? Iya. Bapak ini tadi biar ku catat, Bos. Biar kau tahu, dokter ceritakan Pak. Jadi Bapak apa, Pak? Tadi dokter apa, Pak? Ya, antropologi. Saya di Ketua Departemen Antropologi FISIP USU. Biar kau tahu bukan Orang sembarangan. hebat kan? Hebat kalau begitu, Bos. Ini dokter bukan dokter. Kalau dokter itu orang rumah sakit. Cuman Jangan pening aku, Bos. Ah. Bisa lah kita tanya apa-apa yang kita tengok yang tak cocok itu, Bos. Masalah tentang pasar itu, Bos. Ini masalahnya nih. Ya. Ini katanya nih, ini ember bukan sembarang ember. Ember itu tidak terjepit. Ini dokter bukan sembarang dokter, bukan dokter rumah sakit. Ini dokter antropologi nih. Untuk dia bilang ember, aku lupa itu nama Ah, emberku. tahu ember tahu? Biar tahu. Pak minum Pak, minum. Iya, iya. Minum. Mai minumnya, Udin. Apa mau? Kopi susu? Terserah yang mana mau, Pak. Es sampo? Atau apalah semua yang mau? Iya. Kalau sini ini hamba modal ini. Aduh, cemana inilah. Paduka, engkau tanyalah cemana semalam tuh. Aku saja yang bertanya, Bos. Kau tanyalah dulu. Begini, Bapak. Tadi Bapak tak kami panggil, tahu-tahu macam pucuk cinta, pulang pun tiba. Tak kami panggil, Bapak datang, kami bertanya. Kami pergi ke pasar. Pasar itu sangat-sangat syarat dengan mengundang unsur kemacetan, Bapak. Jadi macam mana menurut pandangan Bapak tentang pasar-pasar tradisional itu, Bapak? Ntar dulu, Udin, buka dulu minuman nih. Jangan kau macam orang bertopi-topi, kau tahu minuman nih. Biasanya Bukalah dulu. si Lepos itu yang rajin buka-buka. Dibuka dulu. Buka, Bos. Nanti malah sampai modalnya lagi. Jangan kau pikir aku macam penjual juga lah. Hebat kali. Bantu kenapa sih? Lanjutkanlah cerita Ayo, tadi. Bapak, macam mana, Bapak? Kalau memang Sini plastik. sebagian pedagang itu di ruas-ruas jalan banyak yang Kuat berjualan. sikat, kuping hamba ini agak apa, kuat. Tapi sebenarnya itu kan bisa ditata dengan baik. Karena di setiap pasar itu kan ada pasar, ada lokasi. Ada lokasi pasar di dalam setiap pasar itu. Jadi ini maunya dikelola dengan baik dan ditata dengan baik. Pasar tuh kalau orang Jakarta nyebutkannya pasar tuh jalan raya. Kalau di sini itu pasar, kalau di sini pajak. Pajak nih. Pajak. Pasar tuh jalan raya kita nih ya kan. Iya. Pajak lah itu ya. Tapi dikelola masih ada juga, Pak, yang menonjol mengganggu kepentingan umum itu kan, Bos. Iyalah. Ah. Macam di Begayan nih. Di jalan pertempuran apa jalan apa di pajak Begayan tuh. Di apa namanya itu pajak Palapa tuh. Itu separuh dan jalan tuh pun menzalimi pejalan kaki. Iya, mana itu, Bapak? Cemana? Apa tidak ada teguran? Tak ada Ya, dikelola. seharusnya itu ditata dengan baik karena bagaimanapun pedagang itu juga akan patuh dengan aturan dan peraturannya. Jadi kalau ditata dengan baik dengan ketegasan yang ada, itu bisa tidak akan berjualan di situ lagi. Kenapa? Di seluruh pasar itu tempat untuk lokasi itu ada. Seperti contohnya di Pasar Petisa,
Untuk tempat yang di kaki 5 dikatakan itu ada tempat lokasinya di lantai 2 dan itu sudah dipersiapkan dari dulunya. Jadi dulunya perjamuan dengan Pemko Medan bahwasanya setelah ini diresmikan pedagang harus seluruhnya ke lantai 2, tidak ada satupun lagi yang berjualan di bawah ini. Dan itu sudah terlaksana dan hampir itu dulu 95% sudah buka semua, hampir lebih kurang 2 tahun. Entah bagaimana ada lagi oknum-oknum menempatkan satu. Makanya makin menjamur. Paduka udah ada di lantai 2 tuh, Kang. Pembeli ini kan malas naik ke atas ya kan Paduka kan. Iya. Jadi jualan doang tuh. Ada kadang-kadang di bahu jalan, di badan jalan, sini orang tuh agak dekat. Tak laku lah lantai 2 tuh. Cemana nih Paduka nih? Iya, begini Pak. Ke lantai 2 itu ada sarana. Bunga nih. Pak Bunga ya. Ke lantai 2 itu ada sarana dan sarananya. Karena di sana itu ada 7 eskalator tangga berjalan ke lantai 2. 1 lift. Ini tidak berfungsi. Jadi ini seharusnya sarana dan prasarana difungsikan semaksimal mungkin supaya konsumen itu datang berbelanja ke lantai 2. Terus gara-gara apa itu Bapak tidak berfungsi? Iya, tentu dari pengelolaannya bagaimana tidak berfungsi. Sekarang dari Maksudnya 7 itu yang berfungsi. Kurang uang? Itu kita nggak tahu. Kalau kurang uang, bosku bisa menanggulanginya. Karena di sini Iya pedagang, Bapak, bos kurang kaya. Iya. karena di sini pun pedagang sebenarnya sudah membayar kewajiban dia ke PD Pasar. Contohnya kontribusi, kebersihan, keamanan, itu pedagang dan tertib untuk membayarnya. Udah dibayar juga? Bayar setiap hari, tiap bulan. Ada yang harian, ada yang bulanan itu Pak. Wah, Jadi begini Paduka. Petik-petik setangkai bunga. Bunga dipetik, bunga dahlia. Ambe ni ndak bertanya, main ni jalan keluarnya. Paduka Aku kan yang jawab. antropologi. Mau jalan keluar, buka pintu, ngabur. jadi kau Ya pendapat Paduka nih kita tanya. Iya kan? kau kalau bercakap bagus-bagus kau sih. Ya jelas itu udah bagus itu. Terus Bapak, terus Bapak. Terus Pak. Tapi saya rasa kan masalah itu bisa kalau berunding Pak. Oh, berunding. Kita ini kan dasar kita ini dari dulu kan musyawarah. Oh, musyawarah mufakat. untuk mufakat. Iyalah, jadi kan ini si pedagang harusnya juga diajak oleh pemerintah atau para stakeholder lainnya rembuk. Iya kan? Apa masalah? Apa yang harus kita jalan keluarnya kita buat? Sama-sama kita tanggulangi. Nah, sehingga kesepakatan itu nanti menjadi pengatur bagi mereka tuh, mengatur tindakannya. Betul itu Bang? Nah, jadi itu mengatur. Jadi kalau ini nanti kan bisa dipengawas pemerintah kan dalam hal ini. Nah, ini kemarin kamu sudah janji begini, kenapa dilanggar? Nah, jadi perjanjian bersama ini yang perlu dibuat. Oh, dimufakatkan Mufakatkanlah. Ada juga itu udah berunding, tapi istilahnya berondok di balik dinding. Berunding. Betul kali kawan. Jadi Jadi berondok di berunding balik begini. dinding. Nah, begini Bang, kan maksudnya berunding pun jangan pula nanti orangnya itu saja. Biasanya yang berunding itu diajak yang penting ngomong. Ya kan? Yang punya Biasanya. pemikiran mantap. Enggak, seharusnya yang paling bawah yang nggak pernah ngomong, nggak pernah kita dengar, itu diajak bicara. Jangan yang pandai-pandai aja. Jadi pedagang tuh sekarang tuh subjek apa objek ya? Ya seharusnya kan pedagang itu harus menjadi subjek bukan sebagai Iya. objeknya. Iya, Karena setiap setuju aku Bang. Ya, setiap betul itu. kebijaksanaan itu mengenai pasar itu pedagang tuh harus dilibatkan. Ya. Karena apa? Pedagang itu yang mengerti bagaimana situasi pasar yang sebenarnya. Kadang-kadang pedagang tuh bukan objek lagi, diobjekkan pedagang tuh. Iya. Kesan yang kami tengok seperti itu. Diobjekkan, bukan objek. Diobjekkan. Ya, untuk itu mari kita rubah image ini. biar Bagaimana tahu. supaya menjadi subjek pedagang itu sendiri. Menjadi objek Main seterusnya. duduk lah. Aku pikir kayak betah berdiri biar aku aja yang duduk. Karena kan memang pedagang inilah yang paling tahu dunianya itu. Apa persoalan-persoalan dia, masalah-masalah yang dia alami, dia paling tahu itu. Ini yang pengatur-pengatur ini seringkali belum pernah jadi pedagang kan? Mana? Belum pernah dicoba ngangkat barang ke sana, menjajakan ke sini, belum pernah dicobanya, berapa susahnya kan? Nah, jadi terus mengatur.
Nah, hendak. Jadi karena dia nggak pernah mencoba, ya itu akan berunding pengawas itu tadi. diangkat dari pedagang, udah pengalaman dia. Bagus juga kalau bisa. Iya kan? Tapi kurasa ada anggapan kalau pedagang itu kurasa orangnya goblok semua, makanya nggak diajak-ajak. Jangan kau itulah anggapannya. menyala-nyalain. Anggapan sering begitu. Ya itu makanya Iya, nggak itu diajak. salah. Nggak diikut Pedagang sertakan. juga ada yang sarjana Bapak. Betul. Sarjana ekonomi pun banyak Iya, pedagang. tapi tak punya kesempatan terpaksa jualan dia di kaki Jualan lima. dia. Nah, Itu. Ya, pedagang di pasar tradisional ini kita sama-sama mengetahui bahwa pasar tradisional adalah sumber ekonomi, sentra ekonomi, Iya. jantung ekonomi untuk memasarkan kerajinan tangan, hasil laut, pertanian, ya. home industri dipasarkan di pasar tradisional ini. Di pasar tradisional juga ada segi sosial budayanya. Ada di sini historisnya di pasar tradisional ini. Karena di pasar tradisional terjadi tawar-menawar hubungan keluarga yang sangat kuat di pasar tradisional. Seperti Pak Bunga ini kalau berbelanja ke pasar tradisional. Pak Bunga, Bapak Bunga tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Keluarga saya ada di situ. Oh, itu famili saya. Ini yang terjadi. Banyak pemilihnya. Cuman malas nyampe di pasar tradisional ini jongkok kali sekarang. Malas sambil tinggal sini. Ini bukan pedagang, dia kan orang Semanglimun. Ini suka begadang Semanglimun nih. Dulu bos, jadi gitu bos. Nah seperti yang di Simpang Limun lah Bapak. Itu kan ada yang punya pajak 2 sekali itu. Ah, Ya atau kayak mana persoalannya tiba-tiba semua yang jual di dalam itu bergeser keluar. Yang nggak pada tempatnya jadi pedagang, dia nggak pada tempatnya terganggu kepentingan umum. kalau itu tuh belum dijawab apa duka nih. Ini orang kampung kau dari Tobenya itu. Di waktu kau pulang Natal dulu, tahun baru dulu. Mengikut berapa orang? 10 orang anak tulang kau. Iya tapi kan Alah. sudah aku bilang sama bos. Pedagang dari situ itu lah Aku pulang rame-rame kan. kampung, ku bilang sama saudaraku, kalian tak usah ikut ke kota. Ladang sawah kita tuh masih banyak. Itu yang kalian kelola, ya kan? Nah itu macam mana tuh Bapak? Ya, kalau di pasar Simpang Limun itu kan pemiliknya PT Inatek. Sebelum PT Inatek berjualan di situ, pedagang sudah berjualan di situ. Jauh sebelum PT Inatek itu pedagang sudah berjualan di Apa situ. PT apa Kinatek? Inatek. Hah? Inatek. Sejenis makhluk apa itu? Ini tekstil. Jadi di sini makanya untuk belakangan ini pedagang itu harus membuat surat perjanjian yang dibuat sendiri oleh PT Inatek dan isinya tidak diberikan, tidak diberitahu, hanya harus diteken. Setelah ini dapat dari DPR bahwasanya di sini sangat-sangat menjebak pedagang. Artinya apabila pedagang itu meninggal tidak bisa dialihkan ke wali waris sewanya itu. Dan apabila setelah dibayar sewa itu akan terus dinaikkan. Dan juga akan seluruh mematuhi peraturan yang belum ada harus dipatuhi. Bagaimana? Dibuat orang tuh. Buat orang itu sendiri. Di sini pedagangnya menolak untuk itu. Karena tidak ada hak dan kewajiban. Sebagai pengelola itu harus punya hak dan kewajiban. Hak bagi pengelola, kewajiban bagi pedagang. Kewajiban bagi pedagang, hak kewajiban dari pengelola, hak dari pedagang. Ini kan harus Tapi seimbang. hamba dengar Paduka, pedagang pasar-pasar tradisional nih, ini kan diabaikan sama Pemko Medan nih. Ya kan, dibiarkan, dipedu kayak gitu untuk mendelik. Ya kan? Betul nggak lah? Betul. Nah, gimana menurut Paduka nih? Paduka lah bertanya. Ah, itu bukan bos, karena Bapak ini dari antropologi tadi, itu tidak terlepas dari budaya ya. Budaya manusianya Iya, sekarang. gimana tuh Mas? Apakah pemerintah yang salah atau masyarakatnya? Ini budaya nampaknya ini. Masalah manusia. Ah, Iya. Jadi begini, sebetulnya apa yang terjadi di pasar itu sekarang itu bukan persoalan yang di pasar itu saja. Itu sumbernya macam-macam, ya kan? Persoalan di luar itu juga ada di pasar. Jadi kalau pasarnya kita bongkar dalamnya, terbongkarlah sebetulnya isi negeri ini. Nah, begini maksudnya, Bang. aja. Ya, jadi begini. Kalau kita misalnya ya tahu bagaimana misalnya perebutan tempat lokasi itu. Lapak-lapak ini kan ada yang berjekinya banyak, ada tempat strategis, ada yang tidak kan. Itu kan ada dimainkan juga itu, diatur. Bukan perjualbelikan, kadang-kadang siapa yang didahulukan di sini, siapa yang itu juga ada. Iya kan? Di samping tadi juga kita katakan
tidak pernah diajak untuk bermusyawarah kan? Itu. Kemudian Bang, itu orang-orang, saya sekaligus ke Bapak ini mungkin kita perlu tahu informasinya. Boleh Bapak, boleh. Kami dengar-dengar saja dulu. Sebetulnya orang-orang misalnya antar pedagang ini kan banyak kepentingannya ini. Tidak sama. Kekuatannya pun berbeda-beda di situ kan. Ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang punya cakap bisa ngomong sama pemerintah, ada yang tak bisa. Iya kan? Nah, bagaimana di kalangan pedagang itu sendiri, jangan-jangan nanti yang kuat ini makin kuat, yang lemah itu tak ini juga gitu, tidak tercipta keseimbangan lah. Iya, tidak tertampung keinginannya, kepentingannya dan sebagainya. Karena pedagang-pedagang ini pun kan nggak sama kemampuannya. Kira-kira macam mana itu? Dengan berdasarkan itu, maka itulah kami bentuk dulu wadah ini yang bernama Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Utara, supaya tidak ada kesenjangan di antara pedagang. Jadi pedagang-pedagang yang lemah seperti di Perta seperti itu, kita buat kooperasinya. Kita bantu pedagang-pedagang yang lemah tadi yang membutuhkan modal. Ya. Ada yang dari 1 juta sampai 5 juta, ada 5 juta sampai 10 juta, dan bahkan ada yang 50 sampai 100 juta. Itu mamuk loh tuh. Ya. Jadi Kenapa juga banyak susah mengereh? Ada yang pergi ke jalan-jalan itu, ke trotoar, ke segala macam itu tadi. Itu dari internal pedagang sendiri, maksud saya organisasi pedagang itu bagaimana melihat? Kenapa dibiarkan? Kami di sini yang dibentuk Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara ini adalah pedagang formal yang mempunyai kios yang memang pedagang tetap. Oh begitu. Jadi Paduka, kalau memang sudah ada persatuannya, kenapa di pedagang-pedagang tradisional nih masih banyak ada sampah-sampah jogok-jogok nih? Kenapa itu? Ya, di sini kita kan sebagai pedagang yang mempunyai kios dan pedagang tetap di situ tertib membayar, termasuk kontribusi, jaga malam, kebersihan. Itu kita titip membayar kepada PD Pasar. Membayar. Sama siapa itu? Ada membayar harian, ada yang membayar bulanan kepada PD Pasar. Karena ini adalah pengelolaan di bawah pengelolaan oleh PD Pasar. Kemana duitnya? 52 pasar. Duitnya kemana? Kemana duit ini? Kok ditanya duitnya kemana? Ya kenapa jogok juga? Kalau memang ada dikasih duit tidak mungkin ada jogok. Tadi Bapak ini bilang juga diadakannya pengutipan, tapi lift-lift yang itu masalah pelayanan tentang kepentingan para konsumen tidak terlayani Bapak kan? Ya, duitnya juga ada itu. Begini aja, Paduka Erwin. Ya. Kalau Amben di wali kota ini jadi wakil. Oh ya, Angkat kami. Ini kalau memang kejadian ini orang-orang PD Pasar nih kami tegek nih. Kenapa udah diterima untuk duit? Kenapa kotor juga? Semalam ini di pajak apa di Sukaramai? Besek, belumpo, sampai lompat tapi Amben nih apa nih kena nih. terciprat aku. Tak nyaman siapa mau belanja Bau sana? kali Bapak. Kalau mau ke plaza mahal. Bos, perlu juga kita informasikan Bapak ini ada juga pasar yang bagus karena di situ ada kalau jual bunga itu bunga semua. Hati kita pun mataku berbunga-bunga, cantik. Jadi beginilah Paduka yang berdua nih, Pak kami ini tidak menyorot lagi Paduka apa nih? Ambil lupa nih apa? Pak Haji Harmon Habib. Haji Harmon Habib. Ini Paduka apa nih? Pikarwin. Dokter Pikarwin. Ya kan? Dokter antropologi. Bagaimanalah untuk menyikapi nih pedagang-pedagang kita ini nyaman bekerja, jangan sembarangan atau apa jalan keluarnya? Pemerintah nyaman, pedagang nyaman. Menurut Paduka gimana? Satu aja, musyawarah tadi. Buat musyawarah itu. Jajak berembuk Berembuk semua pihak. Ya, berunding. Tapi bukan berarti Brono dibalik ding seperti Balik kata ini. Leudi ini. Oh, berarti betul. Kalau kita sudah bermusyawarah, Ya. harimau tegak pun bisa kita tambat. Betul juga itu. Kali itu Bang, itulah dia. Jadi di situ kita susun langkah-langkah kita ke depan. Dari situ kita beranjak, baru bisa keluar kita dari permasalahan ini. Musyawarah ya. Musyawarah dulu itu titik pangkal kita. Itu titik pangkal. Ya. Kalau tak mau tak ada untuk musyawarah, Alah, kalau manusia namanya berkawan, kita ini kan ada solidaritas semua kan. Iya, betul. Datangnya itu semua asal dipanggil, asal ini tak pernah diajak ya? Iya, tak pernah diajak. Apa menurut Paduka macam mana pula nih? Ya, Paduka hormon. Paduka Herman. Harmon, Pak. Harmon. Ya, Betul. mendekati. Hormon buat terpanggil hamba. Wajar. Ya, kalau memang itu semua pihak mau,
mari duduk bersama, apa kebutuhan, apa kekurangan, apa kendala, dan tentu ada jalan keluarnya untuk itu. Kalau sama-sama kita duduk bersama di suatu forum, diundang pedagangnya, dilibatkan pedagangnya. Sebab apa? Yang mengerti di pasar ini itu kan pedagang itu sendiri. Karena apa? Sekolah untuk pedagang ini nggak ada, Pak. Hanya pengalaman dan bakat lahir yang dibawa lahir. Ini pedagang nih. Karena nggak ada sekolahnya. Di pedagang ini pokok 25 dijual 15 untung, Pak. Tapi dalam teori itu rugi. Oh, kenapa? Kenapa? Yang tadi ini barangnya ini udah agak lama. Orang tuh udah kemari. Dulu pokoknya 25, sekarang kita jual 15. Dengan uang 15 ini kita belilah barang baru. Makanya bisa untung lagi dengan ini. Jadi dalam teori dagang itu nggak ada. Jadi menurut antropologi lah, sebagai manusianya. Sementara di pedagang-pedagang ini di pusat pasar tradisional, di pedagang kaki lima dan sebagainya, ini kan berbagai macam etnis nih. Betul. Ada Jawa, ada Batak, ada Melayu, bermacam-macam. Itu lagunya, Bos. Iya. Kelompok-kelompok suku bangsa itu memang kan sesuatu yang sudah alamiah, itu given, sudah memang ada, ya kan? Tapi walaupun berbeda-beda itu, musyawarah tadi bisa menjembatani itu semua. Musyawarah juga. Iya, ada orang Karo diajak orang Karo. Betul. Orang Melayu diajak macam hamba nih, diajak. Orang Batak diajak engkau. Artinya duduk bersama. Ale udah nih Jawa. Engkau orang Jawa kan? Kok baru nanya sekarang, udah dari dulu tahu. Ini nih orang mengantuk juga, tapi dia paling banyak di Medan di orang Jawa. 30% dapat 30%. Duduk bersama kawanmu aja nggak duduk dari tadi. Inilah, gimana? Mau gimana suruh duduk bersama aja nggak mau duduk. Pak, minum dulu, Bapak. Iya. Ini bosku yang mentraktir ini. Itulah Paduka, di pedagang kaki lima itu ada juga famili hamba tuh, Rusli Tanjung. Dia tuh agak sentegas-tegas. Pedagang kaki ikannya pun banyak mati. Itu pedagang di Simpang Limun itu Pak Rusli itu adalah sekretaris perwakilan P3TSU di Simpang Limun. Jadi ginilah dan Paduka dalam ya. masalah di Pasar Limbung juga P3TSU ikut berperan untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya. Kalau tak ada bisa jalan keluarnya, serahkan sama hamba. Biar hamba jampi-jampi. Jangan, Bos. Pantang. Dalam semua urusan nggak boleh pakai jampi-jampi. Oke lah. Hati nurani dan pikiran bersih. Paduka, hambanya beginilah. Hamba ndak cepat lagi nih. Hamba nih ndak nyogot lagi. Ada tadi telepon, tapi kalau pergi kita. Kalau telepon gelap macam Bian Ambang ini bisa itu usah kita layani. Itu makanya. Ya kan? Jadi kami mudah menjogot lagi, Paduka sini sajalah ya. Di sini dan ini. Tapi jangan lupa lah ikan kakap dari Inalum, cakap-cakap sambil minum ya. Nanti apa yang sengaja ini ambil bayar, menjogot. Nah, jadi jangan lupa engkau ya. Ini kita ini harus terbuka ya. Terbuku, jangan tersatu. Catat ya. Udin, Bapak supaya sampai ada lagu mengatakan supaya jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya. Itu. Oleh Paduka ya. Paduka ya. Salam dulu. Buku-buku kita nih. Kau tak salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menariklah, bagus. Acaranya bagus. Ini baru Medan.